bahkan musuhnya dalam sekian banyak perang itu kemudian malah jadi pembela Islam yang sejati. Khalid bin Walid kan waktu perang Uhud dia jadi orang kafirnya, jadi tokoh jahatnya, ya kan? Tapi setelah itu dia masuk Islam. Amr bin As kan jadi orang kafirnya, setelah itu dia masuk Islam. Abu Sufyan, itu kan orang kafir biangnya tuh Pak, akhirnya dia masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, berhenti, jangan dibunuh, jangan diteruskan, udah itu musuhnya diikat aja, jangan dibunuh Pak, gitu. Orang pada kaget, lah lagi perang kenapa berhenti dan cuma diikat doang musuhnya, gitu kan. Bahkan yang kaget itu bukan cuma para sahabat Pak, tuh malaikat Jibril kaget juga, lah bagaimana lagi perang udah dibantuin dengan 5.000 malaikat, komandan perangnya bilang berhenti. Wah kacau nih Pak ya. Bahkan yang lebih parah lagi, Allah turun tangan Pak, turunin ayat lewat Jibril yang menegur perilaku Nabi Muhammad, yang menghentikan perang. Dari lusinan bahkan puluhan perang di zaman Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad nih ya, itu ternyata baik yang kafir ataupun yang muslim, jumlah korbannya hanya 386 jiwa saja. Sepanjang 23 tahun dakwah Nabi Muhammad, perangnya banyak banget tapi korbannya 386. Yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah diumumkan, kajian kita pada siang hari ini akan membahas sebuah materi atau kajian yang judulnya Maqasid Syariah. Maqasid Syariah. Maqasid itu jamak dari kata maqsid atau maksud dalam bahasa Indonesia. Syariah yang maksudnya syariah Islam. Jadi kalau secara awam kita jelaskan apa yang maksud maqasid, maksud dan tujuan kenapa Allah menurunkan syariah buat kita. Nah, dirumuskan oleh para ulama menjadi ada 5. Yang pertama, hifdzu an-nafs, menjaga atau memelihara nyawa manusia. Turunnya syariat Islam ini harusnya bisa menjamin umat manusia ini terjaga nyawanya, tidak boleh ada pembunuhan nyawa yang sia-sia. Kemudian yang kedua, hifdzu ad-din. Turunnya syariat Islam itu melindungi semua agama, bukan hanya agama Islam, tapi agama yang lain pun juga dilindungi. Lalu yang ketiga, hifdzu al-aql, menjaga akal. Jadi umat manusia ini kan yang membuat berbeda dari makhluk Allah yang lain, entah itu malaikat, jin, hewan dan yang lainnya kan punya akal. Nah, akal itu harus dipelihara, dijaga, dan salah satu tools untuk menjaganya adalah syariat Islam. Yang keempat, hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Jadi syariat Islam itu diturunkan maksudnya adalah agar keturunan kita ini terjaga utuh, tidak berantakan, tidak hancur-hancuran. Dan yang terakhir, hifdzu al-mal, menjaga harta benda milik manusia, jaminan bahwa orang yang menjalankan syariah dipastikan hartanya tidak hilang, tidak diambil orang, tidak dizalimi, tidak ada kerugian secara finansial. Nah jamaah sekalian, urut-urutannya bisa saja beda karena memang di setiap zaman banyak para ulama yang menyebutkan urut-urutan 5 maqasid syariah itu dengan beda-beda versinya. Bahkan mungkin yang 5-nya sepakat Pak, tapi isinya dan urutannya kadang-kadang beda. Versinya Al-Imam Asy-Syatibi itu berbeda dengan versinya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah memang kalau diurut-urutkan yang paling awal itu justru malah Al-Ghazali sebenarnya ketimbang
Asy-Syatibi. Cuman di tengah masyarakat kita, di kalangan intelektual bahkan yang lebih terkenal menyebut-nyebut maqasidus syariah adalah Asy-Syatibi. Ya, tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya Al-Ghazali. Jamaah sekalian, kita akan coba urai satu persatu. Dari yang pertama yaitu hifdzu an-nafs, menjaga atau menjamin keselamatan nyawa. Jamaah sekalian, agak sedikit kontradiktif dan ini jadi apa namanya tugas kita sebagai kaum muslimin ya. Kalau dikatakan tujuan Allah menurunkan syariah adalah menjamin nyawa manusia agar tidak hilang sia-sia, terbunuh dan sebagainya, tapi bersamaan dengan itu kenapa ada syariat jihad, perang? Bersamaan dengan itu kenapa ada syariat qisas, yang mana hukuman itu adalah hukuman mati? Kenapa ada syariat rajam, yang mana rajam itu kan menghukum orang yang berzina sampai mati? Nah, ini menjadi tugas kita untuk bisa menjelaskan. Di satu sisi katanya syariat ini menjamin nyawa manusia, tapi di sisi yang lain Al-Quran malah memerintahkan jihad. Jihad itu kan perang, saling membunuh gitu kan, dan hukumnya jihad wajib begitu. Nah, bagaimana kita harus jelaskan? Jamaah sekalian, memang pada dasarnya nyawa manusia itu haram untuk dibunuh ya. Bukan hanya yang muslim tapi juga yang bukan Islam, bahkan termasuk juga yang kafirnya kafir harbi. Ini yang menarik jamaah sekalian. Sebab kalau kita telusuri di masa-masa lalu dalam sejarah para nabi dan rasul, terjadi apa istilahnya, kematian besar-besaran ketika suatu kaum mengingkari para nabinya. Nabi Musa misalnya diingkari oleh Fir'aun, ditenggelamkanlah Fir'aun dengan tentaranya itu Pak. Di Al-Quran nggak ada angkanya sih ya, tapi dalam kitab tafsir banyak angka yang muncul. Yang paling banyak disebut itu adalah 1.200.000 bala tentara Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya itu 1.200.000 Pak. Gara-garanya apa? Gara-garanya ingkar sama Musa gitu. Nah, nanti kalau kita bicara tentang negeri Sadom ya, tempatnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual, ya satu negeri itu dimatikan semua Pak. Itu pasnya lebih dari 1.000.000 gitu ya. Dan yang paling dahsyat Nabi Nuh Pak. Allah menenggelamkan orang sedunia. Yang selamat cuma satu bahteranya doang gitu. Ya itu kan dahsyat ya Pak ya. Tapi itu syariat umat terdahulu sih. Begitu masuk zaman Nabi Muhammad SAW, karakternya berubah Pak. Sunnatullahnya tidak lagi mengikuti alur yang ada di zaman nabi-nabi terdahulu. Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu, memang sih di dalam Al-Quran banyak kisah tentang perangnya. Bahkan ini yang juga menarik Pak. Saya nulis buku ini judulnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Ya, buku ini ya saya mengutip dari banyaklah 10-15 kitab sirah yang sudah ada, dan kebanyakan kitab-kitab sirah itu Pak, bahkan dari judul di daftar isi, judul-judul itu hampir semuanya pakai judul perang Pak. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun kelima, perang. Bahkan daftar isinya saja itu isinya perang semua Pak. Jadi terkesan bahwa agama Islam itu agama perang. Iya, agama Islam itu agama yang dikit-dikit bunuh gitu. Al-Quran banyak ayat-ayat tentang qital dan jihad. Tapi sementara itu kita mengatakan bahwa agama Islam diturunkan untuk menghindari jatuhnya nyawa. Bagaimana menjelaskannya? Nah, ini kita butuh detailnya begini Pak. Benar Nabi Muhammad itu perang. Iya, memang faktanya ada perangnya Pak. Tapi perang di zaman Nabi Muhammad itu tidak identik dengan kematian. Enggak identik Pak. Itu yang bongkar yang hebat itu Pak, Dr. Muhammad Imarah, ulama Mesir. Beliau bikin sebuah penelitian unik Pak. Dari semua kitab sirah, beliau bikin daftar korban perang. Kalau perangnya banyak Pak, ya kan, pesertanya di data. Badar itu 313, ya kan, musuhnya 1000.
Kemudian Uhud itu sebenarnya umat Islamnya 1000 tapi 300 pulang gitu ya, melarikan diri, desersi, tinggal 700 lawan 3000. Sementara perang Khandaq itu kan pasukan Ahzab, itu pasukan yang dari berbagai macam kelompok itu totalnya kan 10.000 Pak, mengepung Madinah, dan Nabi dengan para sahabat jumlahnya sekitar 3.000-an lah. Itu datanya ada semua lengkap gitu. Tapi data yang jarang diungkap oleh para penulis kitab sirah itu adalah korbannya berapa. Korban Pak. Nah, Dr. Muhammad Imaroh tuh justru penelitiannya di bagian korbannya itu. Nggak penting perangnya tuh ikut berapa orang, yang penting yang mati berapa. Nah, di situ yang bikin kita kaget Pak. Ternyata dari lusinan bahkan puluhan perang di zaman Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad nih ya, itu ternyata baik yang kafir ataupun yang muslim, jumlah korbannya hanya 386 jiwa saja. Sepanjang 23 tahun dakwah Nabi Muhammad, perangnya banyak banget tapi korbannya 386. Itu jumlah yang sangat minim sekali untuk kisah perang yang panjang. Ya, kalau kita bandingkan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang di mana-mana korban batu banyak. Tapi perangnya Nabi Muhammad minim. Dan itu kalau kita telaah lebih dalam, kita telisik lebih teliti lagi, memang unik Pak. Saya ambil contoh saja di Sirah Nabawiyah yang saya tulis ini, saya tulis juga Pak, tentang perang Badar. Badar itu Pak, tadi disebutkan umat Islamnya 313 dan orang kafirnya 1000. Kalau perang logika kita, berarti 1300 mati semua. Ternyata enggak. Ternyata korbannya itu Pak sangat minim ya. Nih kita ngomongin yang orang kafirnya. Cuma 70 orang di kalangan orang kafir. Sebenarnya kalau secara skenario, namanya nih perang yang pertama, itu Allah menurunkan 1000 malaikat atas doa Nabi Muhammad. Kan sebelumnya Nabi doa, ya Allah bantu, kalau engkau tidak bantu pasukan kecil ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Itu doa Nabi Pak, ngancem Allah gitu loh. Kalau nggak bantuin nih, engkau nggak disembah lagi. Segitunya Pak Nabi, saking ketakutannya ngadepin pasukan musuh. Dan Allah jawab, ya udah, bi alfin minal malaikah. 1000 malaikat. Perang berkecamuk, turun lagi ayat Pak ya, bi salasati alafin, dengan 3000 malaikat. Masih berkecamuk, turun bi khamsati alafin, 5000 Allah turunkan malaikat. Apa yang terjadi Pak? Keadaan berbalik ya kan. Ada salah satu sahabat bercerita, saya tuh lagi duel sama musuhnya gitu ya, baru mau saya ayunkan pedang, belum bergerak nih, kepalanya mental duluan. Ini bukan ilmu full body contact Pak, bukan sin lamba gitu, bukan ya. Tiba-tiba malaikat ambil alih gitu kan, dan Nabi kaget, wah kalau begini caranya mati semua nih musuh-musuhnya. Harusnya kan senang Pak ya, karena kalau secara sunnatullah nabi-nabi terdahulu emang begitu kan Pak. Tapi beda sama nabi kita Pak. Nabi kita ini orangnya secara kejiwaan tuh ya sangat nggak suka dengan kematian model kayak gitu. Maka Nabi bilang apa? Berhenti, jangan dibunuh, jangan diteruskan. Udah, itu musuhnya diikat aja, jangan dibunuh Pak. Gitu. Orang pada kaget, lah lagi perang kenapa berhenti dan cuma diikat doang musuhnya, gitu kan. Bahkan yang kaget itu bukan cuma para sahabat Pak, tuh malaikat Jibril kaget juga. Lah bagaimana lagi perang udah dibantuin dengan 5000 malaikat, komandan perangnya bilang berhenti. Wah kacau nih Pak ya. Bahkan yang lebih parah lagi, Allah turun tangan Pak, turunin ayat lewat Jibril yang menegur perilaku Nabi Muhammad, yang menghentikan perang. Ayatnya ada tuh Pak, maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas
bagi seorang nabi menghentikan perang di tengah jalan. Seharusnya dia teruskan perang itu sampai mati semua musuhnya dan dia menjadi penguasa di muka bumi. Karena semua nabi dan rasul begitu, Pak. Nabi Nuh itu ketika Allah beri bantuan, satu bahtera itu hidup, sisanya mati semua. Nabi Lut gitu juga. Nabi Lut suruh keluar, nah negeri Sodom itu dihancurin semua. Nabi Musa gitu juga. Nabi Musa selamat dengan orang Bani Israelnya. Firaun 1.200.000 kelelep semua gitu. Sunatullahnya begitu. Nah ini Nabi Muhammad kenapa jadi pakai diberhentikan perang? Udah diturunin malaikat 2.000, 3.000, 5.000, berhenti. Di situ Pak, begitu turun ayat, Nabi juga ketakutan Pak sebenarnya. Ya kan, sampai beliau bilang begini, wah kita salah nih. Kenapa? Karena Allah nggak rela kita berhentikan perang dan kita tangkap tawanan gitu. Harusnya dibunuh semua. Nih kalau benar-benar nih kita salah, biasanya tegurannya serem tuh Pak. Nabi-nabi terdahulu kalau orang salah ditegur Pak. Tegurannya biasanya kita dihukum mati. Ini bentar lagi kita mati nih, dihukum sama Allah. Yang hidup cuman Umar doang. Soalnya kemarin waktu lagi kita diskusi, yang menolak ide untuk kita hentikan perang itu Umar. Yang lain ya udah kita hentikan aja, Rasulullah hentikan aja gitu kan. Jangan diterusin. Tapi kata Umar kagak bisa. Para nabi terdahulu kalau perang terus matiin semua musuhnya. Apalagi kita dibantuin dengan 5.000 malaikat, habisin aja. Itu orang jangan ada yang bersisa, begitu kan kata Umar. Maka begitu turun ayat maka dari nabiin, Nabi gemetar ketakutan. Cuma, nah di sini Pak, ini ada kilas balik ternyata. Belum lama ayat itu turun, Jibril tiba-tiba datang lagi. Wah Nabi udah ketakutan, abis dah nih gitu kan. Tapi Jibril senyum-senyum. Kenapa Jibril senyum-senyum? Tenang. Ente ketakutan, aneh juga tahu. Tapi ini ada berita baru dari Allah. Kenapa? Enggak apa-apa ente hentikan perang. Enggak apa-apa ente tangkap aja tuh lawan-lawannya. Enggak usah dibunuh. Berarti tadi ayat yang bilang maka dari nabiin, lupakan saja. Hukumnya udah dicabut. Walaupun ayatnya tetap ada. Di mushaf tetap ada Pak. Dibaca oleh berjuta kaum muslimin. Tapi ayat itu mansukh, tidak berlaku. Yang berlaku ya silahkan. Kalau menurut kamu lebih baik jangan dibunuh, ditangkap aja, tangkap aja. Nah maka dalam sirah nabawiyah Pak, kita mengenal ada usara Badr, asara Badr, tawanan-tawanan perang Badar. Jumlahnya nggak kira-kira Pak, ada 70 orang yang ditawan. 70 udah terlanjur mati, 70 ditawan, kagak mati Pak. Lalu mereka malah dibebaskan dengan uang tebusan gitu ya. Dan yang unik Pak, mereka-mereka yang sempat ditawan itu kan lepas nih ya, udah pada bayar uang tebusan, itu hampir seluruhnya pada akhirnya masuk Islam. Hampir seluruhnya. Salah satunya menantunya Nabi sendiri yang bernama Abul As. Abul As ini Pak udah jadi mantu Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi waktu awal Nabi nikah sama Khadijah kan punya anak 6 tuh ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Kalau yang satu lagi kan sama Maria Al-Qibtiyah. Nah begitu Nabi punya anak perempuan, yang paling gede tuh Zainab, dinikahkan sama Abul As itu di zaman sebelum turunnya wahyu. Begitu turun wahyu Nabi jadi Rasul, kan Nabi dakwah kan pada anak-anaknya, pada istrinya. Zainab anaknya masuk Islam. Cuman mantu nih si Abul As nggak mau masuk Islam. Walaupun begitu hubungan mereka baik Pak. Sampai ketika Nabi hijrah ke Madinah, boyong kan Nabi hijrah Madinah. Nah ini mantu tetap masih kafir dan istrinya yaitu putri Nabi Zainab nggak ikut hijrah Pak. Dia muslimah tapi dia nggak ikut hijrah karena suaminya di Mekah. Nah di antara orang yang tidak ikut hijrah dan dikasih rukhsah itu adalah salah satunya adalah Zainab. Sampai terjadi perang Badar. Nah di perang Badar itu Pak, kenapa itu Abul As tiba-tiba nongol di situ? Ngapain lu bocah kemari? Perang gitu. Menantu sama mertua Pak.
Ya kayak gimana rasanya? Dia kafir, cuman kafirnya Pak sekedar nggak mau baca syahadat aja. Kalau musuhan enggak sama Nabi Pak. Dan banyak orang kafir yang kayak gitu Pak. Paman Nabi itu Abu Thalib kan nggak musuhan. Ya, dia nggak mau percaya, iya, tapi nggak memusuhi Nabi karena Nabi juga orang baik pada dasarnya. Ini mantu sendiri Pak, ketemu mertua di perang Badar. Ya gimana ya? Nabi kagak tega mau bunuh si Abul As gitu kan. Abul As juga mikir, ya mertua gua sendiri, gua tebas lehernya, parah urusan gitu kan. Jadi akhirnya itu tadi Pak, udah berhenti aja perangnya. Abul As tangkap aja tuh, ikat gitu kan, diikat, diborgol, terus disuruh tebus gitu. Nah Abul As termasuk yang ditebus itu Pak. Ya penebusannya juga unik juga, karena Abul As ngasih tebusan, bilang kepada istrinya di Mekah, Hindun, anaknya Nabi, tebus nih saya, katanya kalau dia tebus boleh keluar, boleh pulang gitu. Istrinya Abul As, Zainab, anaknya Nabi itu ngirimin emas Pak, kalung, kirimin ke Madinah sono, terus oleh Abul As diserahkan, nih tebusan saya. Begitu Nabi lihat kalung itu, Nabi nangis Pak. Kenapa? Ini mah kalung istri saya, Khadijah. Waktu dulu dia masih ada, anak kita pertama nikah, inilah hadiah pernikahan buat anak kita Zainab. Sekarang Zainab itu ngirimin kalungnya, minta kerendahan dengan segala kerendahan hati kepada babenya, tolong bebasin laki saya gitu. Maka Nabi nggak tega, kata Nabi, ini kalung lo bawa pulang ke Mekah, balikin, ente pulang aja, nggak usah pakai tebusan. Itu kalau teman-temannya Abul As bilang, pantas aja dia nggak pakai tebusan, ordal, orang dalam Pak, ya kan. Babenya ini orang penguasa, nggak pakai orang dalam Pak gitu kan, pulang. Padahal emang dibebasin Pak ya. Nah yang unik itu Pak, setelah itu si Abul As mengatakan begini, sebenarnya Zainab, saya ini nggak enak hati sama bapakmu itu, saya dibebasin begitu aja. Saya sempat ditanya, kira-kira kalau kamu udah pulang, boleh nggak istrimu menjenguk bapaknya? Kata saya waktu itu, boleh banget ya Rasul, boleh silahkan gitu kan, karena dibolehin pulang. Nah sampai di situ dia kepikiran, saya tuh janji sama Nabi gitu ya, apa? Bolehin kamu jenguk bapakmu di Madinah. Terus gimana Bang? Ya udahlah, saya mau usahakan balas budi. Ini babe lu baik banget, gue dibebasin, nah masa lu gue kurung gitu kan. Sono berangkat ke Madinah gitu. Akhirnya diberangkatin Pak ke Madinah itu Zainab gitu kan. Tinggallah Zainab bersama bapaknya sama Nabi. Tinggal Abul As Pak di Mekah, puyeng dia, nggak punya bini ya kan, puyeng gitu. Lama-lama dia mikir-mikir, hijrah masuk Islam dah, masuk Islam Pak akhirnya Abul As itu. Nah itu Pak, seandainya dulu Nabi nggak menghentikan perang, dia tebas lehernya mati, jadi janda tuh anaknya Nabi. Nah sekarang dia jadi muslim. Dan banyak sekali orang-orang yang dulunya jadi orang kafir gitu ya, kemudian jadi muslim ya, waktu perang Uhud, perang apa, dia jadi musuh, tapi akhirnya pada masuk Islam gitu kan. Nah itu kenapa Rasulullah SAW itu jadi beda dengan nabi-nabi terdahulu. Bahkan musuhnya dalam sekian banyak perang itu kemudian malah jadi pembela-pembela Islam yang sejati. Khalid bin Walid kan waktu perang Uhud dia jadi orang kafirnya, jadi tokoh jahatnya ya kan, tapi setelah itu dia masuk Islam. Amr bin As kan jadi orang kafirnya, setelah itu dia masuk Islam. Abu Sufyan, itu kan orang kafir biangnya tuh Pak, akhirnya dia masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, walaupun ya di dalam Al-Quran banyak ayat jihad, walaupun ada ayat qisas, ada ayat rajam dan sebagainya, secara de facto yang mati gara-gara hukum syariat Islam itu sedikit sekali.